Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya yang bernama Uni Sahara Berubarus, NIM 0314237853. Tempat saya bertugas di SMP Negeri 1 Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Islam melarang gibah dan menganjurkan tabayun dengan submateri Islam melarang gibah di kelas 7 semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum itu, di sini seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, Dafa, pimpin doa kita. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Ya, terima kasih, anakku. Bagaimana kabarnya hari ini, anakku? Baik, Sehat semuanya? sehat, Ya, sehat pikirannya? sehat, Iya. Jadi, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada kali ini yang dipimpin oleh Kak Anggun Cami. Ayo, Kak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, 1, 2. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Terima kasih, anakku. Silahkan duduk semuanya. Oke, sebelum kita lanjut, lihat dulu temannya. Kanan kirinya, hadir nggak semuanya? Iya. Lihat di bawah mejanya. Lihat pakaiannya. Kalau ada bajunya di luar, masukkan bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan, lihat jilbabnya. Miring atau enggak. Supaya nyaman kita belajarnya. Ya, cek kerapian dulu. Sudah? Iya. Sebelumnya, minggu yang lalu masih ada yang ingat materi kita apa? Masih ingat? Coba, Kak Anggun. Apa judulnya? Sujud syukur. Sujud ketika kita mendapatkan kabar baik atau kabar bahagia. Kalau misalnya ketika dia lulus ujian,
Yang dilakukannya sujud syukur atau sujud biasa? Iya. Baik, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini, artinya di akhir pembelajaran nanti yang Umi harapkan kalian itu ini. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan pengertian ghibah, dalil yang melarangnya, dan dampak buruknya berdasarkan analisis sumber ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyusun argumen kritis tentang pentingnya menjaga lisan untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Nah, lihat aku. Kira-kira ini gambar apa? Orang yang lagi bergosip, orang yang lagi bergibah. Lihat sekarang fokus ke gambar yang ini. Lihat bagaimana ekspresinya. Marah dia. Marah, mukanya kesal. Lihat, apa itu ghibah? Siapa yang tahu? Iya, membicarakan keburukan orang lain. Terus, coba sekarang Umi tanya, bagaimana perasaan kalian? Kalau seandainya kalianlah yang menjadi objek yang dibicarakan itu. Sedih? Kecewa, apalagi perasaannya? Ingin marah, sakit hati. Iya. Lihat, materi kita yang pertama, Islam melarang ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain, terutama ketika orang tersebut tidak ada di tempat. Ghibah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui bahasa tubuh. Artinya apa? Kalian mau berghibah itu, misalnya Anfawana, mau ghibah dia lewat Dafa dari depannya langsung. Gak ngomong, tapi dari ekspresinya, bahasa tubuhnya, dia lagi menjelekkan kita tahu. Gitu dia. Tidak secara lisan. Dalam Islam, ghibah adalah dosa yang besar sebagaimana firman Allah. Tapi nanti dalilnya. Kemudian ini, Imam Al-Ghazali apa katanya? Ghibah itu perbuatan mengungkapkan kekurangan atau aib seseorang yang tidak hadir di depan kita. Dan akibatnya adalah merusak harga diri individu serta keharmonisan sosial. Jadi, tidak ada lagi keharmonisan. Kalau Umi tanya kalian, seandainya di kelas ini ada yang menggibahi kalian, kira-kira kalian bisa bersikap seperti biasa atau langsung nampak? Misalnya, Umi contohkan, Kaila digibahi oleh Mahfuja. Bisakah orang ini masih senyum manis? Bisakah Kaila masih Fuja gitu? Bisa? Tidak. Ketika kita menjadi objek yang digibahi, pasti kita mengalami perubahan mimi atau ekspresi wajah. Dengarkan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Iya, coba Kak Efrina ulang. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi orang yang bergunjing itu, orang yang bergosip itu diibaratkan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi ketika kalian bergosip, sesungguhnya bayangkan, seandainya kita tahu bahwasannya Allah itu mengibaratkan kita ketika kita menggunjing seseorang seperti memakan daging saudaranya, maka masih maukah kita berbuat ghibah? Tidak. Jadi nanti coba diaplikasikan ketika mau cerita. Jadi sebenarnya diingat itu nggak jadi kan? Oh, seperti memakan bangkai saudaraku sendiri. Jadi berhenti itu bergosip. Nah, cara menghindari ghibah. Coba Aini baca. Cara menghindari ghibah, berkumpul dengan orang soleh. Menyadari diri bahwa Allah membenci seorang yang membenci saudaranya. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Menjaga lisan dengan tidak membicarakan keburukan orang lain. Berpikir positif dan berprasangka baik. Memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa agar terhindar dari hal-hal buruk. Iya, jadi ada 6 cara menghindari ghibah. Berkumpul dengan orang yang soleh, artinya dengan orang yang baik. Karena apa? Ketika kamu berteman dengan pandai besi, maka percikan dari pandai besi itu akan mengenai dirimu. Ketika kamu berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka wanginya itu akan terkena diri kita. Artinya apa? Ketika kita berteman dengan orang baik, maka mungkin kita juga akan menjadi baik. Ketika kita berteman dengan orang yang sering bolos, mungkin suatu waktu kita juga ikut bolos. Nah, bahaya dan dampak ghibah itu apa? 3. Yang pertama, dosa besar. Dosa besar itu berarti hukumannya berakhir di neraka. Yang kedua, merusak hubungan sosial. Yang ketiga adalah mengurangi pahala kebaikan. Kemana kebaikan itu? Kepada orang yang kita gibahi. Nah, tadi sebelumnya Umi sudah bagikan, ya kan? Sudah Umi bagikan kelompoknya. Jadi di sini Umi akan membagikan lembar kerja supaya kalian diskusikan. Jadi ini tadi kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Jadi Umi kasih anakku. Yang tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Gak apa-apa ya. Kelompok 3. Tadi kelompok 1. 1. Kelompok 2.
Kelompok 3. Nah, di situ kelompok 1, lihat. Kelompok 1 itu petunjuknya apa? Kelompok kalian mendiskusikan, ada 3 yang perlu kalian diskusikan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang ghibah dan bagaimana cara menghindarinya? Kemudian bagaimana cara membedakan antara ghibah dan menyampaikan kebenaran kepada seseorang? Dan yang ketiga, apakah ada pengecualian yang membolehkan seseorang melakukan ghibah? Jika ada, dalam kondisi apa itu diperbolehkan? Kira-kira instruksinya jelas? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Ini untuk aktivitas 2, Umi kasih. Ini kelompok 2 kan? Jadi instruksinya apa? Kasus. Jadi di sini kalian Umi minta memecahkan atau memberikan solusi. Seseorang teman kalian mendengar kabar bahwa salah satu teman sekelas tidak jujur saat ujian. Teman kalian mulai menyebarkan kabar ini ke siswa lain tanpa memeriksa kebenarannya. Jadi yang kalian diskusikan ada 2 ya anakku. Yang pertama, apa dampak yang mungkin terjadi jika informasi tersebut tidak benar? Yang kedua, langkah apa yang seharusnya dilakukan teman kalian sebelum menyebarkan informasi? Jadi itu ya. Ada yang kurang jelas? Jelas? Jelas dapat? Yang aktivitas 3. Aktivitas 3 hanya Umi minta bagaimana atau kalian menuliskan mengenai pentingnya menghindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari dan kalian kaitkan dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Jadi kalau ada masalah bagaimana caranya? Kalian mengaitkan di situ ya. Oke, bisa dipahami instruksinya? Bisa? Jadi yang Umi minta adalah keaktifan dalam kelompok kalian. Kalian bekerja sama. Dan yang Umi minta jawabannya bukan jawaban dari satu orang. Tapi masing-masing kalian itu memberikan sebuah ide. Ayo, bekerja dalam kelompoknya. Bersama. Iya, tuliskan nama kelompok kalian. Tuliskan nama kelompoknya. Fleksibel dia itu yang kalian tuliskan. Iya. Atau tambahkan aja di LKPD kalian aja kalian tulis. Coba tulis. Kalian tadi apa? Mengenai pentingnya. Buat melalui kata-kata kalian. Iya. Jadi dikembangkan nanti. Saling memberikan informasi kepada kawannya. Daya, jadi sudah siap. Sekarang kelompok 1 silahkan ke depan. Ayo. Jadi di saat kelompok 1 ke depan, silahkan yang kelompok lain siapkan pertanyaan kalau ada tanggapannya, boleh. Dengarkan, keras buat suaranya. Siapa yang baca? Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang terdiri dari Uda, Kaila, Deidra, Teguh, Febri. 1. Apa yang kalian ketahui tentang ghibah dan bagaimana cara menghindarinya? Ghibah adalah membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain saat orang tersebut tidak hadir. Dan hal itu benar adanya.
Cara menghindari riba. 1. Selalu berpikir sebelum berbicara. Apakah yang akan kita katakan bermanfaat atau justru menyakitkan? 2. Mengingatkan teman jika mereka mulai membicarakan keburukan orang lain. 3. Mengisi waktu dengan kegiatan positif agar tidak terjebak dalam obrolan yang tidak perlu. 4. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran untuk menjaga hati dan lisan. Iya. Ayo, tanya ke kelompok lain. Ada pertanyaan mengenai apa yang kami sampaikan Dari kelompok lain? kelompok lain, Ada yang ingin bertanya? Ya, persilahkanlah kawan yang mau bertanya. Silahkan teman. Iya, jawab. kita bisa mengenali bahwa pembicaraan sudah masuk kategori riba jika 1. Isi pembicaraan membahas keburukan atau kekurangan seseorang. 2. Orang yang dibicarakan tidak hadir. 3. Tidak ada manfaat yang jelas dalam pembicaraan tersebut. Iya. Iya, ayo Puja. Iya, silakan duduk. Kasih aplaus untuk kawannya. Iya, sekarang kelompok 2. Silakan maju. Jadi, untuk kelompok 1 dan kelompok 3, tolong didengarkan ya. Kalau ada nanti pertanyaan, silakan ditanya ya. Ayo aku keras. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2 atas studi kasus. 1. Apa dampak yang mungkin terjadi jika informasi tersebut tidak benar? Jawaban kelompok, jika informasi tersebut tidak benar, berikut adalah dampak yang mungkin terjadi. 1. Merusak nama baik yang dituduh. Teman yang dituduh tidak dituduh bisa kehilangan kepercayaan dari guru dan teman-temannya. 2. Sudah bagus gitu. Sudah bagus presentasinya. Sama dengan menyebarkan fitnah yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. 4. Mengurangi rasa saling percaya di kelas. Jika hal seperti itu terjadi, suasana kelas menjadi tidak kondusif karena Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya kelompok 1? Ada pertanyaan? Pertanyaan untuk kelompok 2. Teman-teman kelompok 2 tadi menyarankan untuk kampanye sebelum menyebarkan informasi. Tetapi bagaimana cara melakukan kampanye dengan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang yang dituduh? Iya. Coba berdiskusi dulu. Jadi dipastikan dulu kebenarannya gitu. Itu aja. Bisa? Ayo. Teman-temannya mau menjawab. Kalau nanti ada yang mau menambahi boleh. Ayo. Sebelum menyebarkan informasi, teman-teman seharusnya melakukan langkah berikut. 1. Tabayun, memeriksa kebenaran. Pastikan kabar tersebut benar dengan mencari fakta yang jelas, seperti bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Iya, bertanya langsung kepada orangnya, katanya gitu. Kalau tabayun tadi ya, nak. Bagaimana? Kelompok 3 setuju? Setuju? Jadi kalau ada berita yang miring, didiskusikan dulu atau ditanya ke orangnya. Oke, terima kasih. Tutup kelompok kalian. Iya, silakan. Kasih aplaus untuk kawannya. Iya. Jadi yang terakhir,
Kelompok 3. Jadi kelompok 1 dan 2 silahkan mendengar ya. Mendengar. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan kepada teman kalian. Ini kami kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pentingnya menghindari riba. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Saya adalah bernama Anggun Sami. Saya bernama Suci. Saya adalah Fatimah. Saya bernama Anton. Iya. Pentingnya menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Riba atau membicarakan keburukan orang lain adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat membawa banyak dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting bagi kita, terutama sebagai peserta didik, untuk menghindari riba, khususnya dalam lingkungan sekolah. Satu, menjaga keharmonisan dalam persahabatan. Di sekolah, siswa sering berinteraksi dengan teman-teman sekelas dan lingkungan belajar lainnya. Riba dapat menyebabkan konflik, permusuhan, dan hilangnya rasa saling percaya di antara teman. Dengan menghindari riba, hubungan pertemanan akan tetap harmonis dan suasana belajar menjadi kondusif. Contoh di sekolah, seorang siswa yang sering membicarakan keburukan teman lain di belakang mereka bisa dijauhi oleh teman-temannya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Iya, kalau jelas bilang jelas ke mereka. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan duduk. Kasih aplaus untuk kawannya. Ya. Sebelum memasuki ke tahap refleksi, ada Umi bagikan nanti link, silahkan dijawab nanti di rumah. Umi bagikan dari WhatsApp kita, WhatsApp grup kita. Jadi di situ nanti Umi nilai penilaian sumatif dari hasil akhir kalian mengenai materi kita hari ini. Apakah anak-anak Umi menyadari bahwa ghibah itu dapat merusak hubungan sosial? Sudah. Sudah tahu kalian memang itu dampaknya? Dapat merusak? Sudah? Halo? Iya. Yang ketiga, apakah anak-anak Umi itu berusaha menghindari ghibah dalam percakapan sehari-hari? Iya. Jadi bukannya ikut nimbrung atau ikut-ikutan kawannya melakukan gosip kalian ikutan, berarti enggak kan? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, coba. Menghindari riba adalah wujud nyata dari menjaga anak mulia dengan memahami dampaknya dan berkomitmen untuk menjaganya. Kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang penuh kasih sayang, kepercayaan, sesuai dengan ajaran Islam. Iya, tepuk tangan kepada kawannya. Iya, ghibah tadi adalah kalau kita laksanakan katanya tercipta akhlak yang mulia, keharmonisan. Benar atau tidak? Benar. Iya. Maaf. Nanti kalian kerjakan tugas kalian, lihat bukunya dulu halaman 180. Jadi di situ nakku kerjakan nanti nomor 1 sama nomor 2 ya. Iya, sama dibaca-baca. Materi kita yang akan datang adalah inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Oke, bisa? Bisa, oke. Baik. Tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa, yaitu dengan melafazkan Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.